Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Herdinal Spooky Channel. Nah, untuk pembahasan kali ini saya mau membahas mengenai isu di lapangan. Kenapa sih lovebird itu sepi, teman-teman? Itu kemarin itu saya posting di grup. Masih ramai kah lomba lovebird? Nah, kalau sepi, apa alasannya gitu teman-teman? Di sini tuh saya menanyakan ini agar tahu isu di lapangan itu seperti apa, teman-teman. Apa sih yang membuat perlombaan lovebird ini tuh jadi sepi gitu kan? Nah, saya penasaran. Nah, bagaimana caranya saya bisa menanyakan ke seluruh orang di Nusantara ini? Sedangkan nggak mungkin saya dong harus keliling Indonesia untuk menanyakan hal tersebut. Maka saya tanyakan ini di grup Lovebird Mania ya. Ada beberapa di sini tapi saya saya blur ya ininya nama grupnya, takutnya pemilik grupnya tidak berkenan, maka saya blur, dan orang-orangnya pun di sini saya blur namanya agar menjaga privasi mereka ya teman-teman. Nah, kemarin tuh saya menanyakan semalam itu sampai 170 komentar dan 100 like ini survei yang masih ramai lomba lovebird di tempat Anda. Nah, jika sepi berikan alasannya. Saya seperti itu. Nah, responnya lumayan bagus teman-teman dari teman-teman Lovebird Mania semua. Nah, kita bacain satu-satu ya. Kenapa alasan mereka pada pensiun main lovebird. Yang pertama ini ada dari Unggaran Ambarawa sepi. Saya tanya kenapa bisa sepi. Ternyata alasannya katanya poin batasan, hadiah tidak menjanjikan, peternak banyak, jual beli susah. Oke. Next. Yang kedua itu dari teman-teman juga, bongkaran hadiah. Yang pertama kurang mantap mungkin ya. Yang kedua, sesi lovebird kebanyakan kelas, LB minor nggak sesuai dengan kelasnya. Mungkin itu yang jadi permasalahannya. Settingan 1001 cara bikin kuahnya pusing 7 keliling. Jadi kalau main lovebird itu emang sedikit puyeng ya teman-teman. Nah, ini masalah ini sebenarnya masalah hadiah itu dikembalikan lagi ke IO. Nah, kalau kebanyakan kelas menurut saya juga emang sekarang tuh kelasnya macam-macam, bikin ribet ya teman-teman. Next. Ini ada juga yang bilang katanya bilang rame tapi kenyataannya sepi. Pemain banyak lari ke kicau. Pemain lovebird kalau boleh jujur banyak yang nakal di lapangan. Nah, tuh yang nakal coba sebutin. Banyak modenya, iya lu. Pemain LB juga nakal, banyak bayar tiket belakangan. Yang bayar tiket belakangan duluan coba bayarnya ya. Ada juga yang tidak bayar. Nah, lu jangan sampai lari. Tapi gantang bisa merugikan IO. Sekarang tiap IO lebih mengutamakan kicau. Maaf kalau salah. Next, apa kata yang lainnya? Sekarang sesi LB banyakan batas poin. Nah, batas poin lumayan meresahkan ya. Pakai kocokan juga. Nah, mendingan lu arisan, kumpulin duitnya, kocok aja langsung, gak usah gantang lovebird. Punya burung mewah juga sayang dimaininnya. Nah, bener sih, memang kita udah capek-capek bikin burung gacor, bikin burung poinnya meledak ya kan teman-teman. Tapi salahnya di
kocok. Jadi berasa sia-sia aja ya teman-teman kalau punya burung mewah tapi dikocok-kocok gitu, jadi kayak arisan teman-teman, bukan menonjolkan kualitasnya tapi hoki-hokian. Dan ini tuh sebenarnya cuma menguntungkan di satu sisi, yaitu IO. Karena yang penting IO, ada pemain, ada keuntungan. Tapi ya kalau kondisinya seperti saat ini, ya sama aja kan teman-teman, sepi-sepi juga sebenarnya. Next, di Ukui Pekanbaru sepi karena batasan poin. Nah tuh, batasan poin ternyata ini ya teman-teman, meresahkan. Dan di Kelat PAUD atau baby banyak yang siluman. Nah ini IO nya harus ngecek nih. Kalau yang banyak siluman gini, sebelum naik di gantangan itu diperiksain dulu, atau kalau nggak mau diperiksa di awal, setelah dia menang lomba bisa dicek apakah dia masih PAUD atau masih baby atau udah tua gitu. Selanjutnya next, Tulung Agung hampir tewas lur. Waduh, udah nyampe Tulung Agung juga sepi nih bosku. Satu lagi sepi dan bisa dikatakan punah, tapi tidak dengan semangat saya. Gila. Untuk selalu berharap bisa mengorbitkan gacuan untuk memuaskan pecinta di luar sana. Jos. Next. Nah ini ada juga nih yang males ngegantang karena banyak odengan juri. Nah juri-juri tolong dong kondisikan ini juri-juri, jangan sampai kecium kalau ngodeng ya. Konsletan buat keliling lakberan tiap hari. Nah kalau itu sih nggak masalah, mau buat lakberan tiap hari konsletan, yang penting ada wadah dan ada aturan yang jelas agar pemain tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya, nah lagi-lagi nih ya teman-teman, LB kualitas hilang karena batasan poin. Nah yang saya bilang tadi, percuma kita bikin lovebird semewah mungkin tapi terhalang batas poin teman-teman. Karena kalau dulu itu ya main tuh cuma ada umum, bebas aksi, sama PAUD teman-teman. Karena apa, di bebas aksi itu udah bagus sebenarnya. Yang mau adu mental atau adu kualitas ya benar di bebas aksi. Jangan takut karena dia poinnya melambung tinggi, terus kita takut nggak bakal kejar, ya udah ikuti kelas LB yang lainnya, LB umum. Yang nggak mungkin adalah berkonslet di situ. Tapi kalau sampai lapor umum ada konslet, ya berarti itu IO nya yang harus menanggulanginya teman-teman. Permainan juri sama peserta kecurangan. Nah, masalah kecurangan, odengan itu kan berarti ada di permasalahan di jurinya ya teman-teman. Nah, apakah jurinya kurang gaji atau gimana? Nah, ini harus diperhatikan juga nih untuk bos IO agar juri-jurinya tetap berkualitas, naikin gajinya. Benar nggak teman-teman? Di kotaku Rodo menurun 40%, Balibu hampir punah karena banyak kejanggalan di penilaian ataupun di peserta yang nggak sadar. Dan anehnya beberapa tipe bisa masuk di kelas yang sama. Ini mungkin restart ya, Bangering, Kostet, Mermelek, Freestyle, Dressing juga ada di sini semua. Emang sih semua pemain lovebird itu bisa main di kelas restart, itu nggak balik, tapi itu akan mengurangi kualitas burung itu sendiri nantinya, teman-teman. Next, selanjutnya, nah lagi-lagi nih ya teman-teman, sebelum batas poin LB masih rame. Setelah diadakan batas poin atau restart makin kesini LB nggak terlalu ramai karena tiap orang beda prinsip masing-masing. Ada yang ngejar kualitas, yang ada asal-asalan. Nah benar nih, lumayan meresahkan ternyata teman-teman batas poin ini.
Karena batas poin ini ya menurut saya sebagai pemain lovebird juga, ketika kita punya burung yang bagus, terus poinnya bagus, kalah sama balibu karena batasan poin biasanya yang terlalu kecil teman-teman, cuma 300, kan sakit teman-teman. Kita udah ngerawat, udah bikin capek-capek ya kan, ternyata kalahnya sama batas poin. Males, mendingan di rumah ya enggak. Apalagi kopdar alah, aduh. Next. Nah, dulu merawat burung LB bikin burung kualitas, karena dengan adanya poin restart kualitas LB jadi tidak berharga. Betul banget ini abang ini. Banyak penggemar LB yang malas untuk keluar kandang dikarenakan suatu hal, kenapa kualitas LB harus dibatasi dengan adanya poin restart. Nah, abang ini benar nih, karena burung di sini tuh jadi nggak kelihatan kualitasnya karena ada restart ini loh teman-teman. Dengan adanya restart terlalu gampang cari prestasi dan pasar jual beli burung prestasi marak, dan disitulah mulai turunnya harga burung. Nah bener ini teman saya ini komentarnya. Marak dan disitulah mulai turun harga burung prestasi. Dampaknya juga berkaitan dengan lovebird mania. Jadi harus dipikirin juga ya teman-teman tuh dampaknya setelah melakukan peraturan yang sedemikian banyak ini. Next. Nah, karena ada batasan nilai, aku pribadi juga males gantang LB karena ini, kata dia. Nah, berarti kesimpulannya orang males main lovebird itu 80% karena batasan poin dan kebanyakan aturan, teman-teman. Nah, Tambun Bekasi masih ramai guys. Oh, ini ada beberapa yang masih ramai nih. Berarti burungnya hebat-hebat Bekasi nih. Masih ramai guys. Nah, yang terakhir apa nih? Pensiun LB satu kelas bisa sampai 3-4 kloter. Bener, di sesi pertama udah full harusnya juara satu, kena goreng. Nah itu juga memang kadang suka sakit juga ya. Kita udah kalau misalkan 2 sesi aja kemungkinan untuk menjadi pemenang pertama itu sangat besar ya teman-teman. Ketika sudah dibagi 3-4 kloter, makin kecil kemungkinan kita untuk menang di gantangan ya teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman semua, terutama untuk IO ya, mungkin ini komentar teman-teman senusantara ini bisa menjadi masukan untuk IO di seluruh Nusantara ini ya teman-teman. Pertama, lovebird sepi itu digantangan karena ya tadi banyaknya peraturan teman-teman. Yang kedua, batasan poin teman-teman. Yang ketiga, restart poin. Yang keempat, sesinya itu biasanya banyak banget lah begitu. Nah, jadinya rekan kicau mania itu males menggantang lovebird gara-gara 4 faktor itu teman-teman. Nah, harapannya dari teman-teman senusantara itu adalah peraturannya dibalik lagi seperti peraturan 6 tahun yang lalu teman-teman, dimana lovebird itu cuma berdiri di 2 sesi 2 bagian atau 3 paling banyak, yaitu lovebird umum, lovebird bebas aksi, dan lovebird balibu teman-teman. Dimana lovebird umum ini diisi dengan lovebird fighter, lovebird durasi, yang bebas aksi. Nah ini bertarung mental nih teman-teman, dan bertarung kualitas di bebas aksi ini. Gak usah takut, dia burungnya
poinnya banyak, pasti gue kalah kalau kayak gini. Salah teman-teman. Harusnya kalau teman-teman ngejar kualitas burung, nggak masalah dia poinnya berapa, karena itu akan membentuk burung-burung yang berkualitas di lovebird aksi ini. Karena di situ benar-benar ditunjukin burung yang paling berkualitas yang mana gitu. Pemenangnya juga sudah jelas pasti berkualitas, karena tanpa batasan poin dan di bebas aksi ini lovebird konslet, lovebird nyaring, lovebird out yang berani ya siap turun teman-teman. Namanya juga bebas aksi, jadi nggak ada batas-batasan poin yang akhirnya menimbulkan sama aja teman-teman. Bisa Balibu aja bisa menang kalau di batasan poin atau di restart ya teman-teman. Jadi nggak ada fungsinya tuh lovebird konslet apa lovebird yang mewah tuh nggak ada fungsinya di restart poin itu. Itu hanya meramai menguntungkan satu belah pihak, yaitu IO sih yang penting ramai aja ada yang main. Cuman kalau kayak gini kondisinya yang rugi ya kedua belah pihak juga pada akhirnya. Karena apa? Karena melihat kondisi gantangan dan IO senusantara saat ini ya sama aja kan, lovebird menjadi sepi. Mendingan dibalikin lagi seperti dulu yang lumayan ramai sebelum adanya batas poin, restart atau kocok yang nggak jelas itu. Logikanya orang kalau dikocok mendingan ikut arisan, udah nggak usah gantangin burung. Nah, beli tiket, masukin aja udah langsung ke botol. Kocok-kocok, udah nggak usah gantang-gantang burung percuma, karena kocok itu sistemnya itu hoki-hokian, untung-untungan. Jadi bukan ngadu kualitas, adu hoki. Dan itu nggak semua orang hoki ya teman-teman. Nah, kenapa saya harus membuat pernyataan seperti ini atau menanyakan kenapa sih lovebird itu sepi di sini? Karena saya peduli dengan lovebird mania di senusantara ini ya teman-teman. Karena gantang lovebird itu nggak seperti dulu teman-teman. Seperti dulu yang ramai asik, dan sekarang tuh kebanyakan sepi. Dan beberapa pekan juga saya berangkat ke gantangan itu memang agak kurang kelasnya, dan saya juga pun pribadi malas karena aturan yang terlalu banyak, batas poin, restart, kocok dan macam-macam lah yang bikin lovebird mania itu jadi malas ke gantangan. Dan semoga aja setelah ada video ini bisa menjadi pencerahan bagi IO atau gantrangan di mana bisa menempatkan lovebird mania sesuai keinginannya. Oke, segitu dulu mungkin dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Dan saya hanya bisa membantu menyampaikan aspirasi lovebird mania senusantara ini dengan dirangkum di beberapa komentar. Karena kalau saya masukin ke sini semua durasinya kepanjangan ya teman-teman. Maka itu saya rangkum menjadi sedikit, dan ternyata tuh ini loh masalahnya gitu loh, yang selama ini menjadi ganjalan kicau-kicau mania males main lovebird. Oke, kalau kicau mania kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.